Sumailah arwahi ahlal kubur khususon disebut nama doa kita, karuhun kita, guru-guru kita, juga sahabat dan saudara-saudara kita muslimin muslimah yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madholahum birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita juga berdoa untuk anak cucu kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, menjadi orang yang bertakwa dan menjadi pemimpin kelak bagi orang-orang yang muttaqin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbij'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas solihin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga berdoa, doa kita khususkan untuk sahabat dan saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit lahiriah, jasmaniah, ataupun sakit batiniah, ruhaniah. Mudah-mudahan Allah berikan solusi kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Tentunya ikhtiarnya untuk penyakit yang bersifat jasmaniah, yang bersifat fisik, yang bersifat jasad, yang insya Allah dia berikan pengobatan dengan cara pendekatan keilmuan kedokteran melalui medis dan juga melalui berbagai kesempatan di klinik-klinik pengobatan ataupun di rumah sakit dan di berbagai tempat yang memungkinkan untuk dilakukan penyembuhan. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan efek samping dan menimbulkan penyakit berikutnya. Juga untuk yang berpenyakit hati, dari mulai takabur, ujub, riya, jahil, aniaya, iri, dengki, hasud, dan juga tidak suka kepada orang lain dan suka kepada orang-orang yang menderita. Masya Allah, naudzubillah. Mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaqarrub kepadanya dan mendekatkan diri kepadanya, serta mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar, untuk tetap istiqamah dalam ajaran agama Allah dan berbahagia untuk senantiasa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam akhlakul karimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kedekatan dan menjadikan kemampuan mereka untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang ikhlas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adhibil ba'sya rabban nas isfi wa anta safi la syafi'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa, doa kita mohon kepada Allah khusus untuk negeri kita tercinta. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang dihuni oleh penduduk yang senantiasa mengabdi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa senang beramar ma'ruf nahi mungkar, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan kerusakan. Mudah-mudahan negeri kita juga dipimpin atau dikelola atau dilayani oleh para pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang adil dan pejabat yang tidak korup, yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri dalam memberikan layanan, tapi justru memberikan layanan terbaik kepada masyarakat yang memilihnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dijadikannya mereka dalam keadaan yang senantiasa istiqamah jalan Allah. Bagi yang melanggar, yang suka berbohong, yang suka umbar janji dan hianat kepada amanat dari rakyat, mudah-mudahan Allah segera gantikan dengan yang lebih baik dan diberikan balasan yang setimpal atas kezaliman dan kejahatannya selama menjabat dan memimpin negeri. Dan untuk yang adil dan amanah, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk senantiasa mampu memikul tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan juga memberikan layanan terbaik untuk masyarakatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, jadikan negeri kami ini negeri yang adil, makmur, gemari, palo, jinawi, tata tentrem, kertara harja, negeri yang senantiasa berada dalam naungan ridho dan rahmat serta ampunanmu. Baldatun tayyibatun warabun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barokah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa kepada Allah, doa kita khususkan untuk diri kita masing-masing. Berharap Allah menjadikan diri kita ini memiliki nafs yang mutmainnah, yang senantiasa tenang, tentram qalbunya menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Dan tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri ini pandai bersyukur ketika mendapatkan nikmat, pandai bersabar ketika dalam keadaan menderita, dalam keadaan kena musibah, dan juga ikhlas beribadah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta sesegera mungkin bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita juga menjadi ahli silaturahim yang pandai dan gemar melaksanakan silaturahim kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta memanfaatkan media secara arif dan bijaksana, baik media tatap muka langsung ataupun media melalui berbagai kesempatan melalui jaringan-jaringan internet yang kita mampu menguasainya dengan cara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan Allah jadikan dari silaturahim ini, Allah jadikan diri kita memiliki ilmu yang bermanfaat, memiliki rezeki yang thayyibah barokah, dan tentu saja wasi'ah, memiliki kesempatan untuk senantiasa beramal soleh,
diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, dan bermohon diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dikumpulkan dengan abdi-abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana ya Allah fi umurina. Allahumma barik lana ya Allah fi ilmina. Allahumma barik lana ya Allah fi amalina. Allahumma barik lana ya Allah fi rizqina. Allahumma barik lana ya Allah fi ahlina. Allahumma barik lana ya Allah fi auladina. Allahumma barik lana ya Allah fi Zurriyatina. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli makan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi lana amin. Ya Allah ya Rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Nas'alukal ijabah ya Allah. Nas'alukal ijabah. Nas'alukal ijabah. Mari Bapak Ibu, kita tiupkan ke telapak tangan kita bacaan surat Al-Fatihah kita, senantiasa penuh harap kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan dan rahmatnya dari Al-Quran dan menjadikannya Al-Quran dalam diri kita syifa wa rahmah, dan kita mendapatkan petunjuk hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Selasa kita tiupkan dengan napas bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kita berharap mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiupkan ke telapak tangan kita, hembuskan dengan napas bersolawat, dan kita mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa memperbaiki amal-amal kita, memperbaiki kualitas bacaan kita, kualitas pemahaman kita, kualitas iman kita, kualitas amal kita, kualitas kenikmatan kita, dan kualitas untuk mampu menyebarluaskan agama Allah, mensiarkannya kapanpun dimanapun kita berada. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memberi hidup. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi abdinya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah juga memberikan kesempatan kita untuk menjadi manusia yang mencontoh, menteladani Nabiullah Muhammad SAW dalam hal kehidupan apapun di dalam dunia ini. Ya, pagi hari ini kita masih hidup dan di depan kita ada teh hangat tuh ya, ditambah madu, jahe dan kawan-kawannya. Silakan diminum Bapak Ibu yang sedang tidak saum tentunya. Yang saum jangan, karena minum itu membatalkan sahur. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Ya, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ada ibu saya dari Tasik baru datang ya kemarin dan tadi malam, dan insya Allah ikut bergabung di sini. Mohon untuk kita sama-sama bagiakan Bu ya, karena beliau udah sepuh, mungkin di antara di sini termasuk yang kalangan sepuh ya, gitu. Insya Allah mari kita sama-sama syukuri dan ingat tema kita, topik kita bahagia istiqamah berjamaah baca Quran. Dari itu orang bahagia itu selalu dia mengungkapkan apa yang dia dapatkan, untuk mendapatkan rasa syukurnya diungkapkan dalam lisannya, getar kolbunya, perbuatannya, dan doa-doanya. Yuk kita lengkapi rasa syukur kita dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub kepadanya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, bertakarrub kepadanya dengan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Bapak Ibu, pagi hari ini kita berbahagia di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, di saat-saat sedang ramai-ramainya sahabat-sahabat dan saudara kita merayakan atau memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, memperingatinya ramai, tapi anggar wae salat subuh mah sepi ya. Kenapa? Teuing. Ya, gitu ya. Harusnya kalau sudah memperingati Isra Mi'raj sampai jam 11, jam 12 malam rame, sholat subuh harusnya makin rame. Ya, karena tidak ada makna memperingati Isra Mi'raj kalau sholat subuh sarolat di masjid. Ya, sebab apa? Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Minal Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian naik lagi ke pusatnya masjid, namanya Baitul Ma'mur di Sidratul Muntaha. Balik lagi ke dunia, turun lagi sampai ke Mekah, disampaikan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Ya, orang yang beriman itu tidak mesti ke Sidratul Muntaha, karena yang sampai ke Sidratul Muntaha hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril pun tidak sanggup sampai ke tempat yang lebih tinggi dari Sidratul Muntaha, karena akan terbakar dan menciut. Nah, sementara Rasulullah sampai di sana, kemudian Allah memerintahkan untuk menjaga 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari, namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi lama memperingati Isra Mi'raj terus di sholat, terus rek nanaonan. Ya, rek nanaonan, meakeun tumpeng, meakeun snack, nyeun spanduk, kemudian foto-foto, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngahampura karena dosa urang kabeh ya, karena ternyata di saat yang seharusnya intiknya diambil malah dipopohkeun. Cek urang Tasik mah cul dog tinggal igel ya, dog na rame dog na geus eueuh, igel na we terus-terusan. Banyak yang memperhatikan aksesoris dibanding yang pokok. Mobil halus, buricak burinong, ya, kemudian segala dipasangkan, kaca spionnya di atas, di bawah, di luhur, di hanapnya, lampunya di mana-mana, tapi pas dihirupan disada mesin. Nah, itulah cerminan dari kita yang saat ini gemar merayakan peringatan hari-hari besar, tapi tidak ada isinya, alias undang penceramah dari mana-mana, didatangkan rame ke aya penceramahna, tapi geus penceramah nama balik deui nu hees nu molor-molornya, nu ngagojot nu selimutan. Padahal diperintahkannya itu, disuruhnya itu sholat dari Isra Mi'raj itu, bukan numpang, bukan juga ngadain acara rame-rame, tapi disuruhnya sholat. Dan ketika peristiwa Isra Mi'raj itu
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu malam, di tengah malam saat orang semua sedang terlelap, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berangkat ketika dalam suasana yang sangat mencekam karena baru saja ditinggal oleh pamannya yang sangat membelanya yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib, kemudian juga ditinggal oleh istri tercintanya yang waktu itu Rasulullah istrinya hanya satu-satunya. Jadi beliau itu waktu berangkat itu duda, Pak Dede. Makanya duda masuk ganjang payu, Pak Dede. Ya, lamun payu tela itu payu mah angerweknya. Nah, jadi pada saat itu mencekam dalam keadaan ditekan, dibuli dan diteror oleh kafirin Quraisy, maka beliau nyampailah bertemu dengan Allah dan ketika sampai di situ beliau mengungkapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itulah yang dialogkan Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh." Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi Rasulullah tidak egois. Di saat ditingkatkan derajatnya, mendapat rahmat, keselamatan, dan berkah dari keseluruhan yang ada di alam dunia untuk Rasulullah, maka kata Rasulullah, umatku gimana ya Allah? Karena surga moal, narpi moal kadieu. Karena di situ ada dilihat sebelahnya ada Jannatul Ma'wa. Begitu ngintip ke dalam surga itu, Rasulullah langsung mukanya sedih. Kenapa? Ternyata cuma sedikit yang masuk surga. Dan bertanya kepada penjaga surga, malaikat Ridwan geningan saeutik heueuh Rasulullah. Mun malaikatna urang Bandung. Heueuh nya saeutik. Terus ka manehna teuing. Da terapi piluan urusan batur malaikat mah beda jeung urang, sagala diurus nya. Ada mah urang mau piluan urusan batur nya. Kemudian kata malaikat terus di mana? Mungkin di tetangga sebelah. Siapa yang jaga? Malaikat Malik. Nah, begitu nanya ke Malik, Malik itu teu aya senumnya saeutik oge. Nah, malaikat Malik. Saha maneh? Abdi Muhammad. Arek naon? Arek naik ninang teu ngintip kana neraka. Ari kitu maneh kuat. Ya, nuhunkeun izin heula ka Allah. Minta izin ya Allah hayang ningali. Cek malaikat Jibril teh hayang ningali tah Nabi Muhammad SAW kana neraka. Bae barang ningali kana neraka teh gebeg. Lain ciga ngagebeg nanya sebenarnya seperti ngagebeg Kangjeng Nabi nangis beliau. Karena apa? Ternyata umat yang biasa ngaji, yang biasa jalan-jalan yang bisa alit abrul berkata-kata Islam loba nu dina neraka. Cek sahabu, surga Kangjeng Nabi. Terus kumaha? Rasulullah SAW sujud dan meminta kepada Allah agar yang ada di neraka itu diambil. Nanti kata Allah itunya gambaran-gambaran nanti. Sekarang gimana? Sekarang masih di dunia kita Bu. Nabi Muhammad masih di alam barzah, belum dimasukkan ke dalam surga, tetapi di dalam alam barzahnya ada dalam taman-taman surga. Gitu Bapak Ibu ya. Pemahamannya harus benar. Jangan sampai ada istilah Nabi Muhammad sekarang di surga. Belum, surganya belum dibuka. Jangan sampai salah. Agama lain perkara nyebut, wah bapakku di surga, kakekku di surga, aku masih ya. Kenapa? Pasti keterangannya mabdubi alaihim waladhdallin. Pasti 5B. Belegug, bloon, baong, bantangul, belegong. Eta nu menganggap bahwa luwih baong deui tambahin bagongnya. Nah, itu yang menganggap bahwa sekarang sudah pada di surga. Jadi Bapak Ibu lamun ke kuburan jangan nyebut bapak mah tos di surga, ibu tos di surga, cek maranehna teh boro-boro aing mah kagencet gitu nya. Kan ini keur viral punya assalamualaikum kubur kan gitu langsung waalaikumsalam langsung ngacir karena kan sedang ngarit di situ yang jawab assalamualaikum waalaikumsalam ya. Makanya syukur jelas Bu lamun kali kita culang cileung heula ningali ieu macan naon-naon ka kuburan dus. Waduh paeh jeung paeh punya padahal hidup dan hidup karena hidup akan dipertanggungjawabkan al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun dan pastikan hidup dalam keadaan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Jadi hidup ini harus nikmat, lamun teu nikmat mending tong hirup. Cocok Bu. Kumaha mun teu nikmat mending tong hirup kena musibah
kembalikan kepada Allah. Allah itu yang maha memberikan kesempatan kepada kita. Bersabar ya. Dan ketika kita bersabar, pastikan kita disertai dengan tawakal. Terima apa yang menjadi ketentuan Allah dan berusaha maksimal untuk menjadi berubah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Itu Bapak Ibu ya. Cocok? Ya. Baik, dari Saung Tafsir Al-Qur'an yang hadir juga di Ibu Maria Kusmawati binti Momon Kusman. Ini dari Saung Tafsir Al-Quran di mana Ibu? Alhamdulillah. Berada di belahan dunia Sumatera. Kemudian ada Kang, ini siapa nih? Kang yang ganteng ini? Kang Haji, Alhamdulillah. Kang Iskandar ya. Alhamdulillah. Wilujeng bergabung Pak. Masih ketebak wajahnya. Tahun 2004 bersama saya di Padang Aropa. Sekarang masih ganteng. Maksudnya jadi gelis Kak. Anger ganteng. Salam untuk Ibu dan keluarga. Kemudian juga untuk Ibu Maria Kusmawati. Ini dari belahan mungkin di mana nih rumah tahfidz Al-Quran. Selamat bergabung bersama keluarga. Ada Kang Agus Japar Sidik dari Saung Tahfidz Al-Quran di Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya bersama ibunda tercinta dan keluarga. Ada Kang Dudung Durahman ini dari Taruna Parahyangan Kota Bandung. Kemudian ada dari Sumedang Ibu Es Yuliati dan keluarganya. Kemudian ada Teh Yulianingsih dari Parung Kadongdong Sukaraja Tasikmalaya di Saung Tahfidz Al-Quran Cidolog Tasikmalaya. Kemudian ada dari Kanoman Cirebon Ibu Irin Apriani bersama keluarga. Kemudian Ibu Hilda Martina dari Saung Tahfidz Al-Quran Kasepuhan Cirebon bersama keluarga. Dan Kang Ahmad Widiadi dari Saung Tahfidz Al-Quran sebelah Masjid Al-Jabar di Cimakokolan, Kota Bandung. Kemudian mungkin belum hadir ini Kang Irwan Fikri dari Saung Tahfidz Al-Quran di Bojong Soang dan sahabat-sahabat yang lainnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Masya Allah, Ibu Maria ini dari Makassar. Makassar itu ujungnya Pandang. Setelah di Pandang itu nggak ada lagi ujung. Ujungnya Pandang. Selamat bergabung Bu Maria. Mudah-mudahan bergabung dan juga istiqomah untuk selalu berjamaah membaca Al-Quran. Masya Allah. Tuh orang Makassar tapi bilangnya sumuhun. Oh, berarti orang Bandung ya. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Mari Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan. Bahagia istiqomah membaca Al-Quran ini. Yang akan kita baca pagi ini adalah surat Al-Hadid, surat tentang besi. Ya, surat ini diturunkan di kota Mekah. Ya, jadi di kota Madinah, maaf salah. Di kota Madinah. Jadi setelah Rasulullah pindah ke Madinah, turun surat besi, diperintahkan untuk membuat senjata. Jadi sekarang yang namanya ngaku laki-laki, kemanapun bawalah besi, minimal besi bolok. Kemana-mana lain ke gagalakan bisi ayah keperluan, bisi ayah tanah anu longsor dicongkel pakai golok, bisi ayah tanaman mau ditanam tanam pakai golok, bisi ayah pamajikan galak ulah diberi golok. Ya, oh ya. Yuk sama-sama, karena dengan Al-Hadid ini atau dengan besi ini maka Allah ceritakan, Allah kisahkan bagaimana manusia bisa mengubah apa yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan naik besi menuju Mekah. Kalau Rasulullah naik buruk, kalau manusia nanti naik besi. Jadi namanya pesawat terbang. Itu terbuat dari besi sebagian tentunya. Tapi bisa hiber, itulah Allah memberikan kemampuan kepada otak manusia untuk kemudian belajar dan meningkatkan kemampuannya. Bapak Ibu, pagi hari ini kita baca ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. 6 ayat saja. Mudah-mudahan kita sempat membacanya dan Allah memberikan kesempatan untuk membaca dengan bacaan yang terbaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو له العزيز ملك الحكيم. السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والآخرة ظاهرا وباطن وهو بكل والذي شيء خلق عليم. السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم يعلم ما استوى يلج على العرش. يخرج منها وما يعدل من السماء. يعلم ما يعمل في الأرض وما يخرج منها Nah, وما ينزل canda itu من supaya maju. السماء Kalem, kalem, وما kalem ya. وما يعدل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. والله بما تعملون بشير. والله له بما ملك تعملون السماوات بشير. والأرض وإلى الله ترجع الأمور. السماوات والأرض وإلى الله يولج ترجع الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الليل في وهو النهار عليم ويولج بذات النهار وهو عليم صدق الله بذات الصدور. العظيم. صدق الله Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari bacaan Al-Quran kita. Allah memberikan balasan yang baiknya dari bacaan kita. Dan Allah mengampuni bacaan-bacaan kita yang salah dan keliru, baik karena ketidakmampuan ilmu ataupun karena kondisi, dan juga mungkin karena ada unsur-unsur yang belum memungkinkan kita untuk membaca sebagaimana seharusnya. Masya Allah, tabarakallah ya. Dan kita bermohon kepada Allah tetap bahagia, tetap istiqamah untuk tetap berjamaah membaca Al-Quran, terus-terusan memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing.
Jangan pernah merasa bisa membaca Al-Quran. Karena semua manusia tidak akan pernah ada yang mampu membaca Al-Quran sehebat bacaan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tongsok baru salah rombongnya nugas barisa dengan rajinya. Tongsok salah rombong nugas barisa kemudian tidak mau bergaul dengan nutu bisa. Jeung tongsok minder ya, orang yang tidak bisa. Yuk bersama-sama dengan satu landasan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Ciri kita dosanya banyak adalah ketika membaca Al-Quran nuges apal terus poho deui. Itu teh ciri banyak dosa. Ya. Ada nggak keceritakan Nabi Muhammad poho ayat? Moal udah geus dijamin Bapak. Ayo urang osok poho ayat. Perasaan manggal poho ayat. Poho teu maca geus dibaca oge poho tina kuliah kana tungtungna teu kapanggih-panggih nya tina watini kana wal asri ya gitu ya. Kuno wa tawasau bil haq wa tawasau bil ini apa palahum ajrun ghairu mamnun. Ya, asal enak gitu, Bu. Sigana mah katingali, Bu ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita dapatkan pemahaman yang benar dengan memanfaatkan terjemah tafsir Ibnu Katsir sebagai alat bantu kita untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran. 6 ayat dari surat Al-Hadid. Ya, dialah Allah yang menciptakan. Enggak, sebutkan di ayat pertama ya. Dari ayat pertama kita baca surat Al-Hadid ini. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi, kepadanya lah menyatakan kebesaran Allah. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalam bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Dan dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala sesuatu. Dialah Allah yang memasukkan malam ke dalam siang. Dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan yang mengetahui segala isi hati. Ini tandai Bu. Yang ayat terakhir dibaca surat Al-Hadid ayat 6. Allah mengetahui segala isi hati. Dari itu kalau isi hati kita cenderung untuk kepada Allah, ingin sholat, ingin zakat, ingin haji, ingin yang baik-baik, maka segerakan. Karena Allah memerintahkan kepada malaikat, siapa Bu? Raqib, untuk mencatat